Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mumpung masih pagi ya, saya ini mau ngasih informasi sedikit buat teman-teman yang kadang tuh bertanya itu, masih ada yang juga belum tahu ya, namanya masih pengguna baru atau ibaratnya baru merintis. Nah ini buat teman-teman yang masih belajar, sama seperti saya juga masih belajar kan. Nah yang saya bahas di sini adalah masalah jenis seal clip ya, dan apa saja penyebabnya. Bukan masalah jenis seal clip aja sih, maksudnya spare part dari sancin ini ya, yang di bagian dalam sini yang sering terjadi masalah ya. Nah di sini saya bahas jenis-jenisnya, terus sedikit mungkin fungsinya, terus dampak dari kerusakannya ya, seperti itu ya, biar teman-teman ada sedikit gambaran ya. Nah yang pertama ya saya bahas itu seal ya. Untuk seal ini di sancin ini ada 3 macam sealnya. Yang pertama ini kalau saya bilang sealnya ini seal piston. Seal piston ini dia satu setnya itu, kalau kita beli spare part dari seal, dia satu set ada 9 ya, 9 begini. Nah bentuknya ini ada seperti paritnya di dalam sini ya, seperti ini. Seal piston atau sering juga disebut sama orang tuh seal mahkota. Dia tidak, setelahnya sini ada seperti ada paret-paretnya seperti ini ya. Untuk penempatannya dia berada di sini teman-teman. Nah, di dalam sini ya, di bawah ini nipple ini, di bawah sini. Nah dia terpasang di bawah situ dalam satu alur piston ya. Satu piston ini dia ada tiga seperti ini. Jadi kenapa kita dapat 9, karena penggunaan itu 3 ya. 3 piston, 3 seal clip. Nah dampaknya itu kalau itu bocor atau ibaratnya kurang kencang tadi seal mahkotanya itu, air akan merembesnya di bagian bawah, bagian sini, ada di bawah sebelah situ. Dia nanti akan merembes di bawah sini ya. Di bawah sini ada teman-teman tuh biasa bermasalah situ, itu berarti kemungkinan seal ininya sudah mau diganti ya, seal clipnya ini, seal pistonnya ini. Nah untuk indikatornya kalau bocor, step pertama itu dikencangkan dulu seal mahkota baut mahkotanya. Setelah masih bermasalah berarti bisa diganti nih ya. Nah, ini satu set dapat di paketnya ini. Seperti ini. Oke, setelah ini ya lanjut yang kedua, ada lagi seal. Nah jadi seal ini juga di bagian piston juga ya. Ini penutup baut ring mahkotanya biar itu tidak keluar ya, apa namanya, grease atau gemuk itu, air tidak bercampur juga dengan grease, air juga tidak mudah keluar. Nah, itu ini salah satu fungsinya ini untuk penekan juga. Nah, ini di bagian sini semua. Nah yang ketiga ada ini bukan seal sih, seperti dia penindis saja ya, penindis atau pendorong penghubung antara baut mahkota dengan ini ya, seal ini tadi ya. Jadi nanti tempatnya itu di belakang seperti ini, dia masuk ke dalam paritnya nih ya. Ini bagian akhir di bagian belakang yang berhubungan langsung dengan baut mahkota, yang bagian ini. Nah ini dari bagian piston ya, ini bagian piston ada 3 part di situ bagian piston itu. Nah sekarang lanjut ke ini ya, kita ini yang paling sering pasti bermasalah kalau tekanan tinggi atau pengencangan baut juga kurang baik, pasti ini bisa pecah ya, sisi di sininya, pinggirnya ini. Nah ini namanya seal clip.
seal clip ini posisinya berada di ini teman-teman ya, dalam sini ya. Nah ini jadi kalau mau melihatnya itu tinggal dibuka aja, atau penggantinya ini dibuka. Kalau untuk Sanchi 30 ya, baut ini ada baut 17 2 biji di sebelah sini sama di belakang, atau yang di depan ini baut si, kalau saya menyebutnya ini seal hisapnya. Ini si klip seal hisap yang ini untuk buangnya ya, karena kan air keluar dari sini ya. Kalau untuk hisap kan air hisap dari sini, dari sumber airnya naik ke sini, habis itu sini dipompa, nah naik ke sini. Nah jadinya ini di sini ada setiap piston tadi ya, setiap piston ini jalur piston kan ada 3. Dia ini mempunyai 2 seal ya dari satu piston ini. Jadinya ada 3 piston, berarti setiap pembelian seal clip satu setnya kita mendapatkan ini 6 ya di sini. Kalau untuk penggantian rutin mungkin bisa, kalau tidak ada masalah selama setahun atau 2 tahun ya tidak masalah ya. Tapi kalau untuk jika teman-teman ada permasalahannya pada selangnya bergetar, tekanan berkurang, atau misalnya ibaratnya sudah kekuatannya juga kurang kuat ya, semprotannya bisa dia dicek ini ya. Nah untuk penggantiannya kalau ada trouble, contohnya ini pecah, penggantiannya cukup 1 ya. Misalnya yang di sini yang pecah, ya cukup 1 ini aja yang jadi sisanya bisa untuk jadikan spare-nya, spare cadangan. Nah kalau indikator kerusakan dari seal ini yang paling umum itu biasanya selang bergetar ya. Selang bergetar ini biasanya ada kebocoran sini. Kebocoran dia ini pecah ya, kalau rusak ini biasanya pecah, sisi-sisinya ini pecah, jadinya pecahnya ini masuk ke dalam seal masuk ke dalam alur klip. Untuk seal ini, seal yang hisap sama seal buang ini sama ya, tidak ada perbedaan. Nah kita kalau beli dapat 6. Nah lanjut dari seal kita ke per. Ini per ya, pegas. Kalau ini berada di dalam seal ya, dalam seal sini nanti di dalam. Setelah ini ada mangkokan dari klip, nah dia berada dalam situ. Tapi ini tidak saya bongkar ya, karena sedang tidak ada masalah, jadi cukup teman-teman mungkin bisa memahaminya. Nanti seandainya jika ada trouble, yang penting sudah ada gambaran, oh seperti ini tempatnya, oh seperti ini kemungkinannya troubleshootnya. Nah dia berada di dalam sini teman-teman. Nah, kalau yang paling sering itu ini patah ya, klip ini per ini patah. Jadi kalau sudah patah itu tekanan sudah pasti drastis berkurang ya, tekanan berkurang, terus tidak stabil. Intinya ini adalah powernya ya, karena ini yang mengatur air masuk saat keluar. Ini juga ini yang membuka klip itu, membuka dan menutup. Jadi satu paket pembelian seal ini dapat 1, 2, 6 juga ya, karena kan satu piston, jalur piston dia dapat 2, jadi dapat 6. Ini kalau untuk penggunaan berkala setahun 2 tahun masih aman sih ya, asal jangan terlalu digeber ya sancinnya, itu insya Allah aman. Untuk penggantiannya juga tidak terlalu repot ya, dia di bagian dalam. Intinya kalau untuk pemasangan ya teman-teman, terkadang ada yang bilang seal cepat bocor, cepat pecah. Itu ini sisi kiri sisi kanan pemasangannya itu diperhatikan ya, jarak gapnya ini. Nah ini ya jaraknya ini diperhatikan ya, di center dari posisi bawah sini kita lihatnya, jangan sampai ini miring sebelah. Nah miring sebelah sama dengan ini ya, ini juga jangan sampai tinggi sebelah. Jadi kalau bisa kita pastikan itu posisinya di sini ya teman-teman ya, posisi ini diperhatikan untuk pemasangannya. Jangan sampai yang di sini terlalu kencang, torsinya di sebelah sana kurang, itu bisa mengakibatkan
ibaratnya hal-hal yang fatal. Yang pertama tekanannya berkurang, sering terjadi kebocoran, bisa juga patah ininya ya kalau tidak sejajar kita memasangnya. Begitu juga dengan yang ini, casingnya ini ya. Ya oke teman-teman ya, sudah sampai durasi 10 menit. Sekian dulu ya penjelasan tentang sealnya ini. Semoga ada pelajaran yang bisa teman-teman peroleh dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.